Bintang muda bulu tangkis Indonesia, Mohzaki Ubaidillah, siap mengukir sejarah dalam debutnya di turnamen BWF Super 500 Hong Kong Open. Regenerasi di sektor tunggal putra Indonesia tampaknya tidak pernah berhenti berdetak. Setelah nama-nama besar, kini panggung dunia siap menyambut calon bintang baru. Namanya adalah Mohzaki Ubaidillah, atau yang lebih akrab kita sapa, Ubed. Pekan ini, ia akan mengukir sejarahnya sendiri. Benar sekali, Ubed akan menjalani debutnya di turnamen level tinggi Hong Kong Open 2025. Ini bukan turnamen sembarangan. Ini adalah ajang BWF World Tour Super 500. Indonesia sendiri menurunkan 12 wakil terbaiknya, dan Ubed adalah salah satu nama yang paling dinantikan aksinya. Tentu saja dinantikan, sebagai seorang juara Asia Junior 2025, ekspektasi publik ada di pundaknya. Ubed sendiri mengaku sangat senang dan tidak sabar. Dalam wawancaranya, ia berkata, "Senang bisa debut di Super 500. Ini kesempatan saya melihat dan merasakan persaingan pemain kelas atas." Kerendahan hati yang luar biasa dari seorang juara. Ia sadar perjalanannya tidak akan mulus. Ia harus merangkak dari babak kualifikasi, sebuah jalur terjal yang harus dilalui banyak pemain muda. Namun, persiapannya sudah matang selama 1 bulan terakhir. Ia bertekad untuk bisa melewati tantangan pertamanya ini. Dan yang membuat momen debut ini semakin spesial adalah dukungan hangat dari rekannya, Alwi Farhan. Alwi, yang sudah lebih dulu merasakan kerasnya persaingan di level atas, mengungkapkan rasa senangnya melihat Ubed bisa menemaninya. Ini adalah pemandangan yang mengharukan sekaligus membanggakan. Betul, Alwi berkata, "Senang melihat Ubed bisa debut di Super 500. Bisa menemani saya yang beberapa waktu ini sering sendiri." Kalimat ini punya makna mendalam. Ini menunjukkan betapa kesepiannya berjuang sendirian dan betapa pentingnya memiliki rekan senegara di level elit. Alwi berharap Ubed bisa tampil maksimal dan menambah pengalaman berharga terutama jelang kejuaraan dunia junior. Dukungan ini pastinya menjadi bahan bakar semangat untuk Ubed. Namun, tantangan teknis juga sudah menanti. Tim Indonesia sudah menjajal lapangan di Hong Kong Coliseum dan Ubed menemukan satu kendala utama. Ada kendala untuk anginnya yang lumayan kencang. Ini yang harus cepat disesuaikan, ujarnya. Ini menunjukkan kedewasaannya dalam menganalisis kondisi lapangan. Kemampuan adaptasi inilah yang akan diuji. Bertanding di level Super 500 bukan hanya soal kekuatan pukulan atau kecepatan kaki, tapi juga soal kecerdasan taktis dan mental. Menghadapi angin yang kencang, kontrol bola, dan penempatan shuttlecock akan menjadi kunci. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi seorang pemain yang baru naik kelas. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari debut Ubed? Ini adalah kesempatan emas baginya untuk mencuri ilmu, mengukur kemampuan, dan yang terpenting, merasakan atmosfer persaingan yang sesungguhnya. Menang atau kalah dalam debut bukanlah satu-satunya tolak ukur. Yang lebih penting adalah bagaimana ia bertarung di setiap poinnya. Kini, mata seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia akan tertuju pada babak kualifikasi Hong Kong Open. Kita semua berharap Mohzaki Ubaidillah bisa memberikan penampilan terbaiknya, bermain lepas tanpa beban, dan membuktikan bahwa ia adalah masa depan tunggal putra Indonesia. Mari kita kirimkan dukungan penuh untuknya. Ini bukan hanya tentang satu pertandingan, tapi tentang awal dari sebuah era baru, sebuah perjalanan panjang dari seorang juara junior menuju panggung juara dunia. Semoga sukses Ubed, kami semua mendukungmu dari tanah air. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangannya hanya di channel ini. Sejarah baru terukir, Putri Kusumawardhani resmi menjadi tunggal putri nomor 1 Indonesia setelah naik ke peringkat 7 dunia. Halo badminton lovers, kembali lagi di channel kesayangan kita.
ada kabar luar biasa yang datang dari markas BWF. Peta kekuatan tunggal putri Indonesia baru saja berubah. Sejarah baru telah terukir pada pekan ini, dan kita punya nama baru yang menduduki tahta tertinggi di peringkat nasional. Betul sekali, pebulu tangkis tunggal putri andalan kita, Putri Kusumawardhani, secara resmi menjadi pemain dengan peringkat tertinggi di Indonesia. Ini adalah pencapaian fenomenal bagi Putri KW yang berhasil mencapai ranking tertinggi sepanjang karirnya. Sebuah momen yang pastinya sangat membanggakan untuk kita semua. Dalam pengumuman terbaru yang dirilis oleh Federasi Badminton Dunia, Putri Kusumawardhani berhasil naik 2 tingkat dan kini kokoh di posisi 7 dunia. Poin yang berhasil ia kumpulkan adalah 69.200 poin. Angka ini tidak hanya bersejarah bagi dirinya, tapi juga bagi bulu tangkis Indonesia. Kenaikan peringkat yang signifikan ini merupakan buah dari kerja kerasnya, terutama setelah berhasil meraih medali perunggu di ajang bergengsi Kejuaraan Dunia 2025 yang digelar di Paris, Prancis beberapa waktu lalu. Medali itu benar-benar menjadi roket yang melontarkan peringkatnya ke jajaran elit dunia. Dengan pencapaian ini, Putri Kusumawardhani kini secara resmi menyandang status sebagai pemain tunggal putri nomor 1 Indonesia. Ia menggusur posisi seniornya, Gregoria Mariska Tunjung, yang selama ini menjadi andalan utama kita. Ini adalah sebuah pergeseran generasi yang sangat menarik untuk kita saksikan. Di sisi lain, Gregoria Mariska Tunjung, peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, harus rela turun 1 tingkat ke posisi 8 dunia. Georgie, sapaan akrabnya, kini mengoleksi 68.360 poin. Meskipun turun, persaingan antara Putri dan Georgie ini justru sangat sehat untuk kemajuan sektor tunggal putri kita. Mari kita lihat juga persaingan di papan atas dunia. Singgasana Ratu Bulu Tangkis Dunia masih belum tergoyahkan. Bintang asal Korea Selatan, An Se-young, masih kokoh di peringkat 1 dunia dengan raihan 111.270 poin. Namun, ia harus waspada. Benar, karena pemain andalan Cina, Wang Ziyi, terus menguntit di posisi kedua dunia dengan 106.862 poin. Jaraknya semakin menipis. Di posisi ketiga, ada rekan senegaranya, Han Yu, dengan 92.600 poin. Sementara itu, juara dunia yang baru asal Jepang, Akane Yamaguchi, naik ke posisi 4 dunia. Peraih medali perak kejuaraan dunia asal Cina, Chen Yufei, justru harus turun ke peringkat 5. Lalu di posisi 6, ada pemain asal Thailand, Pornpawi Chochuwong. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di 10 besar dunia, dan Putri KW kini menjadi bagian dari pertarungan elit tersebut. Melengkapi 10 besar dunia, ada pemain muda Jepang, Tomoka Miyazaki di peringkat 9, dan mantan juara dunia asal Thailand, Ratchanok Intanon di posisi 10. Fakta bahwa Putri KW bisa menembus dominasi pemain-pemain hebat ini adalah bukti kualitasnya yang luar biasa. Jadi, dengan Putri Kusumawardhani sebagai nomor 1 Indonesia yang baru, era baru tunggal putri kita telah dimulai. Ini adalah sebuah tongkat estafet yang telah berpindah. Kita berharap ini akan memacu semangat Putri dan Gregoria untuk menjadi lebih baik lagi dan saling mendorong untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Tentu saja, bagaimana pendapat kalian tentang pencapaian bersejarah Putri KW ini? Apakah ia akan mampu menembus 5 besar dunia dalam waktu dekat? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di berita bulu tangkis menarik lainnya. Media Cina soroti tajam hasil buruk Indonesia di kejuaraan dunia, sebut Jonathan Christie takkan bisa menggendong tunggal putra sendirian. Kabar kurang sedap datang dari negara rival, Cina. Usai gelaran kejuaraan dunia 2025, salah satu media bulu tangkis mereka menyoroti tajam merosotnya prestasi Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, mereka menyebut tunggal putra kita berada dalam tantangan serius, dan Jonathan Christie tak bisa lagi diandalkan untuk menggendong tim sendirian. Sebuah kritik yang sangat pedas, namun mungkin ada benarnya jika kita melihat hasil di Paris pekan kemarin. Tim Merah Putih yang biasanya menjadi penantang gelar harus pulang dengan kepala tertunduk. Dari 5 sektor, kita hanya berhasil membawa pulang 1 medali perunggu melalui perjuangan luar biasa dari Putri Kusumawardhani. Benar sekali, Putri KW menjadi satu-satunya penyelamat wajah Indonesia. Ia berjuang hingga semifinal sebelum akhirnya ditumbangkan oleh mantan Ratu Bulu Tangkis Dunia, Akane Yamaguchi dari Jepang, dalam pertarungan 3 game yang melelahkan. Sebuah pencapaian individu yang patut diacungi jempol di tengah lesunya sektor lain. Dan sorotan utama dari media Cina, AUK, tertuju pada sektor tunggal putra. 3 pilar kita, Andoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, dan Alwi Farhan, semuanya gagal menembus fase medali. Ginting yang baru pulih dari cedera, bahkan harus angkat koper di babak pertama. Sementara itu, langkah Jonathan dan Alwi sama-sama dihentikan oleh lawan yang sama, sang juara bertahan dari Thailand, Kunlavut Phititsan. Ini seolah mengkonfirmasi bahwa regenerasi dan kekuatan tunggal putra kita sedang tidak baik-baik saja. Dan media Cina dengan jeli menangkap momen ini. Dalam artikelnya, AUK menulis, tim bulu tangkis Indonesia yang secara tradisional kuat justru tampil buruk pada kejuaraan dunia tahun ini. Mereka juga menyoroti tantangan berat yang dihadapi tunggal putra. Menurut mereka, era Jonathan dan Anthony sebagai pemain kunci selama hampir 1 dekade akan segera berakhir. Mereka bahkan menggunakan kalimat yang cukup menusuk, waktu terus berjalan tanpa ampun, keduanya kini memasuki fase senja mereka. Cedera yang menghantui Anthony dan penurunan poin membuatnya terlempar dari 10 besar dunia. Dan puncaknya, mereka menyatakan, meski Jonathan masih kokoh di 10 besar, dia tidak dapat membawa tim ini sendirian. Ini adalah sebuah tamparan keras. Analisis ini seolah menyiratkan bahwa Indonesia tidak lagi punya pelapis yang sepadan di belakang 2 andalan utamanya. Sektor lain pun tak luput dari kritik. Ganda putra yang biasanya jadi lumbung medali, laju terjauhnya hanya sampai babak 16 besar melalui Fajar Rian dan Leo Bagas. Di ganda putri, asa Ana Tiwi untuk meraih medali harus kandas di perempat final. Sementara di ganda campuran, pasangan muda Jafar Felicia memang menunjukkan prospek cerah dengan perlawanan sengit melawan Chen Toh yang akhirnya menjadi juara dunia, namun pengalaman jelas masih menjadi pembeda. Jadi, jika kita rangkum, kritik dari AUK ini didasarkan pada data yang valid. Raihan 1 medali adalah sinyal buruk. Pertanyaannya sekarang, apakah kita harus panik atau melihat ini sebagai kritik membangun untuk berbenah total? Mungkin ini adalah alarm yang kita butuhkan. Ketergantungan pada nama-nama senior tanpa adanya regenerasi yang konsisten terbukti menjadi bumerang. Media Cina melihat celah ini dan mereka tidak ragu untuk menyatakannya. Ini bukan lagi soal rivalitas, tapi soal cermin bagi kondisi bulu tangkis kita saat ini. Namun, kita juga tidak boleh melupakan potensi yang ada. Perjuangan Putri KW hingga semifinal dan perlawanan Jafar Felicia menunjukkan bahwa harapan itu masih ada. Ini adalah masa transisi, tugas berat bagi PBSI untuk segera menemukan formula yang tepat, baik dalam latihan, pemilihan turnamen, maupun persiapan mental para atlet muda. Jadi, apakah Anda setuju dengan analisis pedas media Cina? Apakah Jonathan Christie memang sudah tak mampu lagi memikul beban ini sendirian? Atau ini hanyalah bagian dari dinamika persaingan yang akan membuat Indonesia bangkit lebih kuat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apapun itu, dukungan penuh harus terus kita berikan untuk seluruh atlet yang berjuang. Jalan masih panjang, dan kejuaraan dunia ini harus menjadi pelajaran berharga untuk kembali menata kekuatan dan membuktikan bahwa Indonesia masih merupakan raksasa bulu tangkis dunia. Tetap dukung tim Merah Putih.